Akan tapi ada suatu ketika, mungkin begini, kita ingin menjamak, jamak takhir lah. Kita di sebuah perjalanan dari Jakarta menuju Tegal. Zuhur kita tidak sempat sholat. Akhirnya kita ingin tarik zuhur ke asar. Akan tapi ternyata di waktu asar, macetnya tidak bisa dikira-kira. Mau ke pom bensin tidak ada lagi, rest area sudah nggak ketemu lagi. Ditunggu dan ditunggu ternyata asar semakin, maghrib semakin dekat. Hampir habis waktu asar. Apakah kita meninggalkan sholat begitu saja, lalu kita qadha nanti setelah maghrib masuk tiba? Kalau setelah sampai ke tempat yang nyaman, boleh kita meninggalkan sholat begitu? Tidak boleh. Harus ada ilmunya. Jika memanglah ini gambarannya seperti itu, begitu mudahnya. Jika Anda misalnya ingin menjamak takhir, sholat zuhur ingin Anda lakukan di waktu asar bersama sholat asar, akan tetapi ternyata di waktu asar Anda nggak sempat, nggak bisa turun, nggak bisa berhenti, macet total. Anda tetap harus melakukan sholat. Caranya bagaimana? Anda sholat di atas kendaraan Anda. Tapi ngadapnya ke timur, nggak Anda ngadap ke kiblat. Kalau memang Anda tidak bisa menghadap ke kiblat, nggak apa-apa. Anda menghadap ke arah kendaraan Anda. Hanya yang harus kita ketahui, semua sholat yang dilakukan dengan tidak memenuhi syarat, sholat fardu, sah sholatnya, tapi nanti wajib diulang. Yang penting Anda tidak dosa. Anda melakukan sholat dengan menghadap ke timur, sesuai dengan arah kendaraan Anda. Anda rukuk, dengan sujud membungkuk lebih rendah lagi, Anda menghadap ke timur. Cuman karena ini sholat fardu, maka sholat fardu harus menghadap ke kiblat. Kalau sholat sunnah, di atas kendaraan boleh, tidak menghadap ke kiblat pun sama, sah, sunnah. Tapi kalau sholat fardu di atas kendaraan, jika kita tidak menghadap ke kiblat, sholatnya sah tapi wajib diulang. Wajib mengulang. Nah ini, Anda bagaimana sholat di atas kendaraan? Saya tidak punya wudhu. Anda harus wudhu. Nggak bisa wudhu, nggak ada air, turun saja nggak bisa, gimana wudhu? Tayamum. Nggak ada debu, susah. Ini perjalanan macet, nggak mungkin saya ngambil debu. Kalau Anda tidak punya debu dan tidak punya air, Anda sholat faqidut tahuraini. Sholatnya orang yang nggak punya wudhu, nggak punya tayamum. Nggak apa-apa, langsung Anda. Apakah pakai jok? Dalam mazhab Syafi'i nggak ada pakai jok mobil, kecuali mazhab Abu Hanifah dan mazhab Malik. Anda tidak punya wudhu, nggak punya tayamum, Anda langsung sholat menghadap ke timur. Dengan ruku, sujud, dengan isyarat seperti ini. Ruku, sujud. Cuman Anda harus tahu, karena sholat Anda tidak memenuhi syaratnya, tapi sholat Anda tidak memenuhi syarat, tidak menghadap ke kiblat. Kemudian sholat Anda tidak pakai wudhu dan tidak pakai tayamum, maka sholat Anda sah karena darurat. Anda tidak menemukan air dan Anda tidak bisa menghadap ke kiblat karena macet, jalan terus ke arah timur. Cuman Anda tidak dosa karena Anda sudah melakukan itu. Cuma Anda harus tahu Anda wajib mengulang. Nanti kalau sudah Anda di tempat nyaman, sampai di rumah, kalau tidak hari ini besok, lusa, seterusnya Anda qadha. Anda mengulang. Itulah kemudahannya. Jadi intinya tidak ada siapapun dari kita yang boleh meninggalkan sholat. Enggak ada alasan apapun. Mohon diperhatikan ini. Anda tetap sholat. Anda nggak bisa memberikan rest area. Anda sholat di atas kendaraan. Nggak punya wudhu. Kalau Anda masih bisa wudhu, misalnya Anda ada air kemasan yang Anda bisa gunakan wudhu, wudhu. Kalau ternyata itu nggak ada semuanya, Masya Allah, tetap Anda melakukan sholat. Sholat Anda sah, biarpun tanpa wudhu, tanpa tayamum, bahkan tidak menghadap kiblat karena udzur, sholat sah. Cuman catatannya, harus diulang. Yang penting kan nggak dosa di hadapan. Masalah mengulang kan nyantai, nggak ada masalah. Nggak harus hari ini, besok, lusa, minggu depan. Baik, ini mungkin yang perlu gambarannya. Dan kelengkapannya nanti ini, di sini ada solusi sholat di jalan macet. Mungkin bisa diambil sini. Solusi sholat di jalan macet. Bisa juga diambil di buyayah.org. Di situ ada buku-buku kami, buku kita yang banyak. Ini adalah lumayan agak panjang sih, kecil, tapi karena tulisannya kecil panjang. Ini lengkap semuanya, jamak-jamak kosor di atas kendaraan, macet di atas tol. Termasuk bukan harus perjalanan jauh, nanti kami hadirin di sini. Orang Bogor, Jakarta tiba-tiba macet. Jakarta macet. Biarpun 5 kilo bisa 1 jam. Bisa hilang sholat asar dan sebagainya. Semuanya ada solusi. Maka inilah, kami ulang sekali lagi. Jika ada hamba Allah yang meninggalkan sholat, kami yakin. Bukan karena mereka menantang Allah. Tapi khusnudon kami, karena mereka tidak mengerti cara sholat yang mudah. Ini saja insya Allah.